Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini perutusan ke-70 murid. Ya, salammu akan tinggal padanya. Ya, ini kalau murid diutus lalu memberi salam, salam itu akan tinggal pada mereka yang diberi salam. Bahan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan ayat 17 sampai 20. Baik saudara-saudari, mohon dibantu ya untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup yang saudara ikuti, berikan like dan berikan juga komentarnya serta nyalakan loncengnya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendaluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, ini persiapan Yesus sebelum mengunjungi kota-kota. Yesus mengutus 70 murid. Ya. Perutusan ini menjadi gambaran bahwa karya Yesus sudah semakin meluas, mulai diterima oleh banyak orang. Dan sekarang Yesus juga menyadari ini perlu orang-orang yang diutus untuk mewartakan Injil. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya Yesus tahu ya bahwa ini saat panen sudah tiba. Maka kemudian Yesus merasa memerlukan lebih banyak orang lagi untuk ikut bekerja di dalam pewartaan Injil. Mengutus 70 murid mendahului mereka itu sama seperti waktu perutusan ke-12 murid. Banyak orang yang sudah mau mengikuti Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah ya, perutusan ini perutusan yang membawa risiko. Perutusan kok seperti anak domba ke tengah serigala. Ini tentu saja ada bahaya ya. Maka Yesus sejak awal itu mengingatkan murid-muridnya bahwa memang perutusan ini bahaya, tetapi jangan takut. Mereka harus tetap fokus. Mereka harus tetap selalu melaksanakan apa yang dinasihatkan atau diamanatkan oleh Tuhan sejak awal. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ya, jangan membawa pundi-pundi atau bekal. Maksudnya ini tentu saja jangan sampai murid-murid terbebani oleh perkara-perkara duniawi seperti ini. Jadi jangan salah ya bahwa nanti Yesus akan menyediakan bagi mereka makanan yang secukupnya. Lalu disebutkan janganlah memberi salam, seolah-olah kok orang tidak boleh untuk berlaku ramah. Tetapi tentu saja yang dimaksudkan ya, karena disebut ini selama dalam perjalanan agar tetap fokus pada perutusan ya. Jangan mencoba menengok ke kiri ke kanan untuk hal-hal yang tidak perlu. Lakukan perutusan dengan benar dan sesuai dengan arahan dari Tuhan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Nah, ini jelas sekali ya. Ternyata di sini Yesus tidak melarang untuk memberi salam. Ya, tetapi tadi yang dimaksudkan adalah agar orang tetap fokus di dalam perjalanan.
Ketika sudah memasuki rumah, ini suatu sapaan yang luar biasa dari perutusan Yesus, damai sejahtera bagi rumah ini, bagi rumah itu. Jadi yang didatangi oleh orang-orang yang diutus oleh Yesus itu diberi damai sejahtera. Nah, masalahnya tinggal orang mau enggak menerima damai sejahtera ini. Jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, cobalah ya di dalam kehidupan ini siapa yang tidak menginginkan damai sejahtera. Tetapi apakah ketika damai sejahtera itu diwartakan orang mau menerima? Dengan sangat jelas Yesus mengatakan, jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, salammu akan tinggal. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Nah, ini juga peringatan ya bahwa ternyata tidak seluruh niat baik kita akan diterima oleh orang-orang yang diberi salam damai sejahtera itu. Perutusan ini tidak seluruhnya dengan serta-merta akan diterima oleh orang-orang yang mendapat warta kabar baik itu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Ya, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini seringkali menjadi iri bagi orang lain ya. Tetapi mereka yang iri itu ya tidak bekerja, kenapa harus iri ya ketika ada orang mendapatkan damai, mendapatkan upah. Menarik sekali juga di sini Tuhan Yesus tadi awalnya mengatakan ya, jangan membawa bekal dan seterusnya, tetapi ternyata makanan terjamin, minuman terjamin. Dari mana? Dari pemberian orang ya, tetapi ini sebagai semacam upah kerja. Juga tadi kan disebutnya tinggal dalam rumah itu. Sekarang tinggal dalam rumah jadi berarti tidak menyewa rumah, menyewa penginapan, makan tersedia, minum tersedia. Jadi kebutuhan-kebutuhan pokok yang utama dipenuhi oleh Yesus yang mengutus. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Ya sama seperti ini, masuk ke rumah atau masuk ke kota, ada jaminan dari si pekerja yang diutus oleh Yesus. Sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada perutusan menyembuhkan orang sakit. Ini sebagai semacam petunjuk bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ya, karena dengan kehadiran kerajaan Allah ini, manusia akan beroleh kebebasan dari penyakit. Dan penyakit yang utama dalam diri manusia kalau kita renungkan untuk zaman ini adalah dosa-dosa. Meskipun yang di sini tentu yang dimaksudkan adalah orang sakit fisik. Ya, tetapi kita bisa merenungkannya untuk zaman ini. Kita mohon disembuhkan dari segala penyakit rohani kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Sudah diberitahu kerajaan Allah sudah dekat, kok enggak mau terima? Ya, ini mengebaskan debu itu sebagai semacam peringatan ya. Kurang lebih bahwa ya saya sudah memberitahu
bahwa ini adalah berita kabar baik, ya, tetapi tidak diterima bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kebaskan debu sebagai peringatan. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Mengapa? Ya karena penduduk Sodom barangkali kalau diberitahu seperti ini mereka akan bertobat. Dan sekarang yang terjadi, orang-orang di kota-kota yang didatangi pewartaan ini sudah mendapatkan pemberitahuan, tetapi bila tidak bertobat maka tanggungan menjadi lebih berat dibandingkan orang dari Sodom. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ya, ada kegembiraan pada para murid karena tidak hanya orang-orang tadi disembuhkan, mereka bisa menyembuhkan penyakit, tetapi ini yang luar biasa. Ternyata setan-setan pun takluk kepada mereka yang diutus oleh Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Luar biasa sekali ya, setan takluk, iblis takluk. Makanya saudara-saudari yang terkasih, yakinlah ya, Yesus tidak pernah akan mengecewakan kita. Bahkan setan-setan pun ditaklukkan, iblis ditaklukkan. Ya, tetapi kadang ada orang yang sudah beriman kepada Yesus sepertinya kurang yakin dan kurang mantap. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Meskipun tadi disebutkan ini adalah perutusan seperti domba ke tengah serigala, namun Yesus memberi jaminan keselamatan. Tidak akan ada yang membahayakan, apalagi kalau berkaitan dengan ya binatang-binatang seperti ini. Artinya alam itu tidak akan membahayakan, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ini yang seringkali justru lebih membahayakan ya, tetapi dikatakan mereka pun tidak akan membahayakan. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kegembiraan para murid ya, jangan berbangga-bangga karena merasa diri kuat, karena merasa diri menang ya, terhadap kuasa kekuatan alam. Tetapi lebih dari itu, bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi bukan kesuksesan dunia di dalam perutusan itu yang mau dicari, namun Yesus mengatakan bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, selamat untuk merenung. Salam damai sejahtera, berkah dalam. Jangan lupa nyalakan loncengnya, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.